Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julian Felix Halomon Manik, NIM 122170016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Supply Chain Management tentang pengukuran kinerja supply chain. Dosen pengampu pada mata kuliah ini ialah Bapak Insinyur Iwan Suyanto MT. Saya akan menjelaskan pertama tentang sebuah materinya. Yang pertama yaitu alasan dan elemen pengukuran kinerja supply chain, yang kedua struktur sistem pengukuran kinerja, ketiga pendekatan proses pengukuran kinerja supply chain, keempat metrik kinerja supply chain, kelima model SCOR. Yang pertama pengukuran kinerja supply chain merupakan suatu siklus yang terdiri dari identifikasi masalah, memahami akar penyebab masalah, merespon dengan tindakan yang korektif, dan secara kontinu memvalidasi data, proses, dan tindakan. Alasan dilakukannya pengukuran kinerja supply chain management, yang pertama melakukan monitoring dan pengendalian. Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain. Yang ketiga, mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing maupun tujuan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Siklus pengukuran kinerja supply chain yang pertama yaitu menguji validasi data, proses dan tindakan. Yang kedua, mengidentifikasi yang termasuk kinerja. Ketiga, memahami isu-isu atau masalah dan membuat solusi. Dan terakhir, melakukan tindakan terhadap masalah tersebut dan penanganannya. Struktur sistem pengukuran kinerja terbagi atas tiga, yaitu individual matrix, matrix set, dan overall performance measurement system. Individual matrix ialah individual matrix berada pada tingkat paling bawah dengan cakupan yang paling sempit. Matrix set yaitu kumpulan beberapa metrik membentuk matrix set yang diperlukan untuk memberikan informasi kinerja sebuah sub. Overall performance measure system, pada level tertinggi kita memiliki sistem pengukuran kinerja secara keseluruhan yang menjadi alat untuk menciptakan kesesuaian antara matrix set dengan tujuan strategis organisasi. Pendekatan proses. Menurut Tan Enli tahun 2003, pendekatan pengukuran kinerja supply chain berdasarkan proses sejalan dengan hakikat dari supply chain management dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan berkesinambungan. Hakikat SCM adalah mendorong terjadinya integrasi antar fungsi. Kemudian proses adalah kumpulan aktivitas yang melintasi waktu dan tempat, memiliki awal, akhir, dan input maupun output yang jelas. Sehingga pendekatan proses pada pengukuran kinerja supply chain memungkinkan kita untuk mengidentifikasi masalah pada suatu proses sehingga bisa mengambil tindakan koreksi sebelum masalah meluas. Selanjutnya, 7 langkah merancang sistem pengukuran kinerja berdasarkan proses Chan Enli pada tahun 2003. Yang pertama, identifikasi dan hubungkan semua proses yang terlibat di dalam maupun di luar organisasi. Yang kedua, definisikan dan batasi proses inti. Yang ketiga, menentukan misi, tanggung jawab, dan fungsi dari proses inti. Keempat, uraikan dan identifikasi subproses. Yang kelima, tentukan tanggung jawab dan fungsi subproses. Keenam, uraikan lebih lanjut subproses menjadi aktivitas. Dan yang ketujuh, hubungkan target antar hierarki mulai dari proses sampai ke aktivitas. Selanjutnya, metrik efektif. Bagi atas 5, yang pertama yaitu diwujudkan dalam bentuk yang masuk akal dan dimengerti dengan baik oleh penggunanya. Yang kedua, harus value based. Ketiga, tidak menciptakan konflik antar fungsi pada suatu organisasi. Yang keempat, bisa menangkap karakteristik atau hasil. Dan yang terakhir, bisa melakukan destilasi terhadap data yang banyak tanpa kehilangan informasi yang terkandung dalamnya. Metrik definition template. Atributnya yang pertama nama, yaitu guna nama metrik yang tepat, tujuan harus jelas, target sebagai benchmark, formula, nilai kerja yang diperoleh satuan perlu definisi satuan metrik,
Frekuensi yaitu pengukuran perlu didefinisikan. Sumber data bisa dilihat, sumber data harus perlu didefinisikan. Yang terakhir pemilik atau owner. Selanjutnya, menurut mailing, metrik bisa diklasifikasikan berdasarkan fokus dan waktu. Berdasarkan fokus, yang pertama metrik bisa berfokus pada kinerja finansial maupun operasional. Yang kedua, metrik operasional mengukur kinerja dalam satuan waktu, output, dan sebagainya. Selanjutnya, banyak proses dalam supply chain yang memang lebih baik diukur dalam satuan non-finansial. Kemudian, metrik berdasarkan waktu, metrik ini bisa digunakan untuk mengukur kinerja masa lalu atau memprediksi kinerja masa mendatang. Tipologi metrik menurut atribut fokus dan intens bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian, model SOR atau Supply Chain Operation Reference. Yang pertama ada business engineering, yaitu menangkap proses kompleks yang terjadi saat ini dan mendefinisikan proses yang diinginkan. Yang kedua ada benchmarking, yaitu mendapatkan data kinerja operasional dari perusahaan sejenis. Dan yang terakhir proses measurement, yaitu berfungsi untuk mengukur, mengendalikan, dan memperbaiki proses-proses supply chain. Supply chain overall reference membagi proses-proses menjadi 5 proses inti, yaitu pertama plan, yaitu proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan. Kemudian ada source, yaitu proses pengadaan barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan. Ada make, yaitu proses untuk mentransformasi bahan baku dan komponen menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Yang keempat ada deliver, yaitu proses untuk memenuhi permintaan terhadap barang maupun jasa. Dan yang kelima, proses pengembalian menerima dan pengembalian produk karena berbagai alasan. Selanjutnya, berarti proses metrik SOR. Ada 3 tingkatan. Yang pertama ya level 1. Level 1 ialah level tertinggi yang mendefinisikan 5 proses inti. Level 2 dikatakan sebagai konfigurasi level as is and to be. Level 3 dinamakan proses elemen level. Selanjutnya, metrik pada model SOR. Pertama ada reliability, ada responsiveness, ada flexibility, cost, dan asset. Reliability berkaitan dengan keandalan, responsiveness berkaitan dengan kecepatan waktu respons setiap perubahan, flexibility berkaitan dengan kefleksibilan di dalam menghadapi setiap perubahan, cost berkaitan dengan biaya-biaya di dalam supply chain, yang terakhir aset adalah pengelolaan aset berkaitan dengan nilai suatu barang. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.